Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok kecil 2, angkatan 28 ingin membahas tentang kode etik PNS dalam literasi digital dengan fokus digital safety dan digital skill. Belakang dengan era transformasi digital telah mengubah cara pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya. Berbagai publik ini memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Dalam kondisi tersebut, PNS dituntut tidak hanya memiliki kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi digital, tapi juga menjunjung tinggi kode etik dan norma perilaku sebagai ASN. Digital menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh setiap PNS. Dan tidak hanya tentang dengan kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi digital, namun juga mencakup pemahaman tentang keamanan digital atau digital safety dan kecakapan digital atau digital skill. Digital safety dengan berkaitan untuk melindungi data, informasi, serta identitas digital dari berbagai ancaman cyber. Sementara itu, digital skill merupakan kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Dan digunakan dalam aspek tersebut harus seimbang dan selaras dengan kode etik PNS agar dapat digunakan dengan baik dan tetap dengan landasan integritas dan tanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kode etik PNS. Yang kedua, bagaimana konsep digital safety dalam lingkungan kerja PNS. Yang ketiga, bagaimana konsep digital skill dalam lingkungan kerja PNS. Dan yang keempat, bagaimana implementasi kode etik PNS dalam penerapan digital safety. Kemudian untuk tujuan penulisannya yaitu yang pertama menjelaskan konsep kode etik PNS. Yang kedua, memahami pentingnya digital safety bagi PNS. Yang ketiga, memahami pentingnya digital skill bagi PNS. Dan yang keempat, menjelaskan implementasi kode etik PNS dalam literasi digital. Baik, selanjutnya yang pertama ada kode etik PNS. Ya, kode etik PNS merupakan pedoman sikap, perilaku, dan tindakan yang harus dipatuhi oleh setiap aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Kode etik bertujuan menjaga kehormatan, martabat, dan profesionalisme ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara bertanggung jawab. Digital safety dalam perspektif kode etik PNS. Digital safety adalah kemampuan individu dalam melindungi perangkat, data pribadi, data organisasi, dan aktivitas digital dari berbagai risiko dan ancaman cyber. Ancaman digital yang sering terjadi meliputi phishing atau penipuan digital, malware, dan ransomware, pencurian data, kebocoran informasi rahasia, peretasan akun, penyebaran hoax, dan disinformasi. Dalam perspektif kode etik, digital safety menjadi bentuk tanggung jawab PNS dalam menjaga keamanan informasi negara dan data masyarakat. Penerapan digital safety meliputi 1. Menjaga kerahasiaan data, 2. Menggunakan password yang aman, 3. Waspada terhadap serangan cyber, 4. Bijak menggunakan media sosial. Contoh penerapan digital safety. Yang pertama, perilaku yang sesuai kode etik, mengunci komputer saat meninggalkan meja kerja. Perilaku yang melanggar yaitu membiarkan komputer terbuka tanpa pengawasan. Yang kedua yaitu menggunakan email dinas secara resmi, sedangkan yang melanggar mengirim dokumen rahasia melalui akun pribadi. Yang ketiga, perilaku yang sesuai kode etik yaitu memverifikasi informasi sebelum membagikan. Yang melanggarnya yaitu menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Yang sesuai lagi yang keempat yaitu menjaga kerahasiaan data masyarakat. Perilaku yang melanggar yaitu membocorkan data kepada pihak yang tidak berwenang. Oke, untuk digital skill dalam perspektif kode etik PNS. Digital skill adalah kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif, efisien, dan produktif untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam pelayanan publik. PNS yang memiliki digital skill mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran, memanfaatkan sistem informasi pemerintah, mengelola secara digital, dan melakukan kolaborasi daring, menyusun laporan secara elektronik, dan memanfaatkan teknologi untuk inovasi pelayanan publik. Penguasaan data digital skill mencerminkan profesionalisme dan kompetensi seorang ASN. Implementasinya antara lain: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan, 2. Mendukung transparansi, 3. Efisiensi kerja,
dan 4. Adaptif terhadap suatu perubahan. Nah, untuk contoh penerapan digital skill. Nomor 1, kompetensi digital pengolahan data. Implementasinya adalah menggunakan spreadsheet untuk analisis data. Nomor 2, kolaborasi digital. Implementasinya menggunakan aplikasi rapat daring. Nomor 3, manajemen dokumen. Implementasinya adalah memanfaatkan penyimpanan cloud resmi instansi. Nomor 4, komunikasi digital. Implementasinya adalah menggunakan email dinas secara profesional. Nomor 5, presentasi digital. Implementasinya membuat bahan paparan yang informatif dan menarik. Oke, implementasi digital safety dan digital skill. 1. Peningkatan kompetensi ASN, pelatihan keamanan cyber, pelatihan aplikasi terkantor digital, pengembangan kemampuan analisis data. Yang kedua, penguatan budaya digital, membangun budaya kerja berbasis teknologi, menanamkan kesadaran keamanan informasi. Yang ketiga, penerapan kode etik digital, bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan informasi, menghindari penyebaran hoax. Yang keempat, pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab menggunakan perangkat dinas sesuai peruntukannya, mematuhi kebijakan amanat informasi instansi. Oke, keterikatan dengan nilai berakhlak. Nilai berakhlak yang pertama adalah berorientasi layanan. Implementasinya adalah digital, memberikan layanan digital dan cepat dan tepat, akuntabel, menjaga keamanan dan data dan informasi, kompeten meningkatkan keterampilan digital, harmonis, berkomunikasi secara santun di ruang digital, loyal, menjaga citra dan informasi instansi, adaptif, mengikuti perkembangan teknologi, kolaboratif, memanfaatkan platform digital untuk kerja sama. Dengan kesimpulan, transformasi digital dalam pemerintahan untuk PNS untuk memiliki kemampuan digital yang baik. Juga aspek penting dalam digital adalah digital safety dan digital skill. Digital safety bagi PNS memiliki data, informasi, dan sistem dari berbagai ancaman cyber. Sedangkan digital skill mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi secara efektif. Kedua aspek tersebut harus diterapkan dengan kode etik PNS agar penggunaan teknologi digital tetap menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dengan penerapan digital safety dan digital skill yang baik. PNS dapat mendukung terwujudnya birokrasi digital yang modern, aman, dan berorientasi pada pelayanan publik. Terima kasih dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.